Banyak orang bilang kalau lo tertimpa musibah, itu adalah cobaan. Tapi lo salah besar, karena musibah sebenarnya hanya untuk kekasih-kekasih Tuhan. Lah, kita sebagai pendosa, yang pantas kita dapatkan bukan cobaan, tapi azab atau peringatan. Tapi, emang ada manusia yang bersih dari dosa? Nggak ada. Bahkan orang yang kelihatan paling saleh pun pernah berbuat salah. Masalahnya, banyak orang justru nggak sadar kalau mereka salah. Mereka terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain sampai lupa bercermin. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Aku keluar dari sini. Kesalahan? Kesalahan yang aku buat adalah menyia-nyiakan hidupku di Krusty Krab ini. Baik untukmu. Untukmu? Makanan itu adalah sebuah senjata penyerang jantung. Jadi, hari ini kita bakal bahas tentang kesombongan yang terselubung. Kenapa banyak orang merasa paling benar? Apa akibatnya? Dan yang paling penting, gimana cara kita menghindari perangkap ini? Biar lebih mudah dipahami, video ini akan kita bagi menjadi 5 bagian penting. 1. Kenapa manusia sering merasa paling benar? Kita bahas faktor psikologis dan sosial yang bikin orang sulit mengakui kesalahan. 2. Kisah nyata tentang kesombongan dan kejatuhan. Contoh dari sejarah dan kehidupan nyata tentang orang yang jatuh karena terlalu percaya diri. 3. Tanda-tanda kesombongan yang sering nggak kita sadari. Mulai dari meremehkan orang lain sampai nggak mau dikritik. 4. Dampak buruk dari kesombongan. Kenapa sifat ini bisa bikin kita gagal dalam hidup dan dijauhi orang lain? 5. Cara menghindari sikap merasa paling benar. Langkah-langkah praktis supaya kita bisa lebih rendah hati dan terbuka terhadap kebenaran. Bagian 1. Kenapa manusia sering merasa paling benar? いい度胸だね。この私に向かって。表へ出なガキ。 1. Karena ego. Kita lebih gampang melihat kesalahan orang lain dibanding kesalahan sendiri. Contoh, kalau ada teman yang bikin salah, kita langsung menyalahkan. Tapi kalau kita sendiri yang salah, kita malah cari pembenaran. 2. Dunning-Kruger Effect. Semakin sedikit yang kita tahu, semakin kita merasa pintar. Tapi semakin banyak yang kita tahu, semakin sadar kita betapa banyak yang belum kita tahu. Contoh, orang yang baru belajar sedikit soal investasi sering merasa udah ngerti segalanya, padahal yang ahli justru lebih berhati-hati. 3. Pembenaran diri versus kebenaran sejati. Banyak orang lebih suka mencari alasan untuk membenarkan diri daripada mencari kebenaran. Contoh, kalau ada perdebatan, orang lebih fokus buat menang argumen daripada memahami sudut pandang lawan bicara. Bagian 2, kisah nyata tentang kesombongan dan kejatuhan. Contoh 1, kisah Napoleon Bonaparte. Napoleon, seorang jenderal Perancis yang jenius, tapi akhirnya kalah karena terlalu percaya diri dan meremehkan lawan. Dia menyerang Rusia tanpa persiapan matang, akhirnya tentaranya kalah karena musim dingin ekstrem. Contoh 2, kisah tokoh dari agama atau budaya. Banyak cerita dari berbagai agama dan budaya yang mengingatkan bahaya kesombongan. Dalam Islam, ada kisah Firaun yang merasa dirinya Tuhan dan akhirnya tenggelam di Laut Merah. Dalam mitologi Yunani, ada kisah Ikarus yang terbang terlalu tinggi dengan sayap lilin, sampai akhirnya jatuh karena kesombongannya. Bagian 3, tanda-tanda kesombongan yang sering nggak kita sadari. 1. Meremehkan orang lain. Contoh, dia nggak paham apa-apa. Ilmunya masih cetek. Orang yang sombong sering melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya. 2. Nggak mau dikritik. Contoh, saya udah benar. Mereka aja yang nggak ngerti. Padahal kritik itu bisa bikin kita berkembang. Tapi banyak orang malah marah kalau dikasih saran. 3. Merasa lebih suci atau lebih baik dari orang lain. Contoh, saya rajin ibadah. Mereka mah nggak ada apa-apanya. Kesombongan dalam bentuk ini lebih berbahaya karena terasa halus, tapi bisa membuat kita kehilangan empati. Bagian 4, dampak dari kesombongan ini.
1. Nggak bisa berkembang karena nggak mau belajar dari kesalahan. 2. Dijauhi orang lain karena selalu merasa paling benar. 3. Jatuh ke dalam jebakan sendiri. Bagian 5. Cara menghindari sikap sombong dan merasa paling benar. 1. Banyak bertanya, sedikit berasumsi. Sebelum menilai orang lain, coba tanya dulu. Mungkin ada hal yang gua belum tahu. 2. Belajar menerima kritik. Kritik itu bukan serangan, tapi kesempatan buat berkembang. 3. Latihan introspeksi diri. Setiap hari, coba refleksi. Apakah hari ini gue lebih banyak menilai orang lain atau memperbaiki diri sendiri? Pesan moral and call to action. Jadi, daripada sibuk nyari kesalahan orang lain, coba kita mulai dari diri sendiri. Apa selama ini kita juga sering merasa paling benar? Apa kita pernah tanpa sadar meremehkan orang lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pernah nggak kalian ketemu orang yang terlalu merasa benar sendiri? Atau justru kalian sendiri pernah terjebak dalam pola pikir ini? Gue pengen tahu pendapat kalian. Jangan lupa like kalau kalian setuju dengan video ini, share ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang sadar, dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Audio Jungle.